Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Mizan yang kami muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaan kita. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling tinggi pendidikannya, tetapi yang paling bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam jamaah subuh ini, walaupun mungkin tidak semuanya subuhan di sini, mungkin ada dari musola atau masjid yang lain juga, tapi insya Allah menandakan bahwa kita sudah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan semua ibadah kita diterima dan diridhoinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya insya Allah buat kita dan keluarga kita di yaumul kiamat. Wabil khusus mudah-mudahan di Yaumul Mizan, karena masjid kita namanya Masjid Al-Mizan. Salah satu nama hari di akhirat besok yang akan kita lewati adalah Yaumul Mizan. Kita bisa melewati Yaumul Mizan dengan baik. Ya tentu nanti insya Allah yang lebih berat adalah amal solehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga saya pribadi dan keluarga akhirnya bisa rawuh di sini, silaturahim, membalas silaturahim ya, yang sudah Bapak Ibu jamaah Jamiatul Hujjaj Al-Mizan lakukan ke tempat kami di Pondok Pesantren Al-Hadid beberapa waktu yang lalu, belum lama. Dan alhamdulillah akhirnya atas izin dari Allah saya bisa sampai di sini bersama dengan silaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang berkah dan manfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, wabil khusus kepada para sesepuh, para alim ulama yang ada di masjid ini, ketua takmir masjid kita tadi Kiai Rosyidi sudah memberikan sambutan, kemudian kita tadi sudah diimami dengan begitu khidmat dan khusyuk oleh Kiai Nur Salim ya, alhamdulillah, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Haji Sutikto sebagai Sahibul Bait ya, yang sudah menjamu dengan luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan yang insya Allah jauh lebih baik dari yang pernah mungkin bisa kami pikirkan balasan apa itu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah waktu saya hanya kurang lebih 1 jam dan itu sudah terpotong buat mukadimah tadi, jadi insya Allah tidak banyak. Barangkali saya tadi malam itu sampai jam setengah 11, jam 11 lah kurang lebih ya, karena udah setengah 11-nya lewat, jam 11-nya kurang, jadi digenepin jam 11 lah gitu ya. Saya mabit di Rutaba, alhamdulillah luar biasa ya, saya bersyukur nyaman, untung nggak kebablasan subuhnya. Jadi semua yang ikut saya suruh pasangnya alarm, izin nanti kalau kesiangan ya. Ini malah jemari Kiai Rosyidi. Alhamdulillah. Terus kemudian Pak Tikto, temanya apa Pak Tikto?
dan pokoknya menjalin hubungan silaturahim. Saya biasa tiap habis subuh itu mengirim sekelumit aja gitu ya, risalah tentang nasihat subuh. Nggak tahu di sini kayaknya sudah ada beberapa yang sampai juga, yang ada nomornya di saya pasti saya kirimi. Nah, saya berdoa sama Allah, ya Allah malam hari ini kasih ide gitu ya, apa kira-kira yang cocok. Insya Allah buat jadi bahan tausiah pagi ini. Nah, tahu-tahu muncullah ya, Allah kasih apa namanya hidayah sama saya, tulisan nasihat subuh pada pagi hari. Mungkin saya sedikit mengupas itu dulu ya, untuk apa namanya itu bekal kita semua. Sebetulnya saya malu kalau disebut tausiah ini ya. Kenapa? Karena biasanya mungkin yang di sini kiai-kiai yang memang betul-betul mumpuni gitu ya. Saya ini kan insya Allah masih terus belajar Islam. Karena kadang-kadang punya gelar pernah jadi mu'alaf itu susah hilangnya. Karena saya beberapa kali kalau tausiah disebut dalam kurung mu'alaf, dalam kurung mu'alaf. Alhamdulillah di sini nggak disebut mu'alaf. Jadi masih rada enteng gitu. Karena kadang-kadang tempat lain masih disebut mu'alaf gitu ya. Kalau kita bicara masalah silaturahim, memang cuma Islam yang punya ajaran tentang silaturahim ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada di agama lain. Saya ingat waktu ini nostalgia sedikit ya. Di awal saya jadi Islam, yang saya cari pertama kali itu silaturahimnya orang Islam. Karena di agama saya yang lama tidak ada konsep tentang silaturahim. Ya kalau cuma nilai-nilai universal, berbuat baik itu mah semua agama juga bisa ngomong begitu kan gitu. Orang nggak beragama pun ya bisa bicara seperti itu. Tapi kan yang menjadi konsep agama, menjadi satu ajaran ini tidak ada. Ya, yang ada cuma di dalam Islam saja kan gitu ya. Makanya kemudian begitu saya jadi Islam pertama kali, saya kepengen melihat silaturahimnya umat Islam secara nyata yang tulus itu di mana gitu. Saya coba ngamatin di sekitar tempat tinggal saya. Saya waktu itu masuk Islam di daerah Depok, Jawa Barat. Musola Al-Hikmah yang menjadi saksi saya disyahadatkan masuk Islam. Jadi saya mengamati di situ dulu. Saya amatin gitu ya. Ini belum dapat saya di sini. Saya belum dapat yang ajaran silaturahim yang saya cari. Akhirnya saya konsultasi kepada Ustadz yang ada di situ. Ustadz, saya ini kepengen melihat indahnya, kalau bahasa saya dulu bukan silaturahim, indahnya persaudaraan dalam Islam, kan belum begitu familiar dengan istilah-istilah dalam agama Islam. Saya kepengen lihat, betul nggak sih katanya orang Islam itu persatuannya kuat, gitu ya. Orang Islam itu apa namanya persaudaraannya kuat. Di mana saya bisa lihat itu prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori nanti Ustadz bisa pakai dalil banyak nanti. Tapi prakteknya di mana? Ustadznya juga bingung. Di mana ya bilang dong? Itu loh kalau kamu lihat mau Lebaran, ya kan? Itu sih basa-basi saya bilang gitu. Ya bukan apa namanya serius itu. Kayaknya udah menjadi rutinitas. Orang Kristen pada ikutan apa halal bihalal kok biasa gitu ya. Bukan cuma yang Islam gitu ya. Ini yang nyata. Bingung Ustadznya. Akhirnya saya coba cari-cari ini informasi. Ketemulah salah seorang ustadz yang saya kaget gitu ya. Jenggotnya panjang, celananya cungklang, batu ireng. Ya kan ketemu sama saya. Dia bilang, "Yusuf, kamu mau alaf ya?" "Iya." "Katanya kamu mau lihat praktek silaturahim." "Iya, tapi orangnya santun banget." Tak kira yang namanya celananya cungklang, jenggotnya panjang, batu ireng tuh orangnya sangar gitu ya. Ternyata lemah lembut. Ya, kalau mau lihat ikut kami boleh, mau nggak nih? Kemana? Nanti saya diculik ke bagaimana kan gitu ya? Ada ke tempat majelis kami. Oke lah, saya ikut ya. Saya dibawa ke Masjid Kebon Jeruk ceritanya. Nah, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu itu ya kemana arahnya ini ya. Saya dibawa ke Masjid Kebon Jeruk, kemudian saya sholat isya di sana berjamaah. Kaget saya bapak ibu. Masjidnya penuh, full, ya, full penuh, dan setelah selesai sholat semuanya bersalaman, ya. Kemudian saya diperkenalkan sekilas, semuanya melukin saya, ya.
selamat datang saudaraku, ada yang sambil nangis, luar biasa. Setelah itu kita makan bareng ya, satu nampan 6 orang, kemudian makan rame-rame gitu ya. Nah, disitulah pertama kali saya melihat praktek yang namanya silaturahim atau ukhuwah Islamiyah yang nyata. Oh, ya ini baru seperti ini. Ternyata yang meladeni saya makan itu selama, jadi begitu duduk saya makan, saya dikasih apa pertama dulu, kemudian minum, itu gelarnya profesor. Ya, kemudian yang duduk satu nampan sama saya itu ada yang doktor, ya, ada yang polisi pangkatnya kombes, macam-macam, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Ketika sudah di masjid itu bukan seragam kebesarannya masing-masing, tapi yang kelihatan cuma muka-muka polos, wajah-wajah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah yang pertama kali membuat saya yakin. Ya. Dan yang bijaksananya, beliau menjelaskan, semua tempat dimanapun ya kamu berada di komunitas umat Islam, kamu akan bertemu dengan yang seperti ini. Di situ baru saya paham. Ternyata Islam itu memang betul-betul hebat mempraktekkan yang namanya ajaran ukhuwah Islamnya secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan pengalaman saya sedikit seperti ini? Itu kan tahun 94. Zaman di mana, karena saya masuk Islam udah lama, tahun 94. Ya. Zaman di mana belum ada yang namanya internet. Udah ada tapi di belahan negara lain, mungkin di Indonesia masih belum kan ya. Belum ada yang namanya HP gitu ya. Belum ada yang namanya apa namanya itu medsos apalagi. Ya. Ketika sekarang 2024 kita saksikan, semakin kesini kira-kira nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai silaturahim itu semakin maju atau mengalami kemunduran? Ya? Secara umum ya mungkin bisa kita jujur, kita mengalami sedikit banyak kemunduran, gitu? Ya. Mungkin insya Allah di Al-Mizan ini masih bagus silaturahimnya karena masih kompak. Tetapi secara umum kita bisa lihat bagaimana perpecahan demi perpecahan semakin terlihat. Gara-gara apa? Ya ini pengaruhnya sangat besar. Zaman dulu orang tidak tahu ya apa yang terjadi di rumah tetangganya. Nggih, setan gepeng ya. Kalau sekarang tetangganya bisa tahu apa yang terjadi di rumah tetangganya yang lain, betul tidak? Karena nggak kerasa istri tetangga mengupdate status kan ya, sedang berantem sama suaminya. Gimana? Ya. Kalau zaman dulu mungkin yang namanya gegeran karo tonggone itu sudah menjadi hal yang memalukan. Tapi sekarang gegeran sama tetangganya itu menjadi hal yang biasa. Bukan bisa viral betul. Ya, rumah tetangganya ditembok jalannya kan gitu. Kejadian di mana-mana. Ya. Kenapa? Ya itu tadi pasang status, nggak kerasa, mungkin niatnya nggak nyindir. Neng tonggone sebelah ke sindir. Ini nyindir aku kan gitu. Nah, ini ya. Makanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi malam berpikir, besok kan kita semua cita-citanya mau masuk surga, ya betul? Ya, cita-cita kita. Kan memang surga itu warisannya orang beriman, ya kan? Jadi kita itu surga itu sudah menjadi hak warisan kita. Nah, jangan bukalah dalil di Al-Quran banyak sekali, ya, yang menceritakan bahwa apa namanya surga itu adalah warisan kita. Warisan orang yang beriman. Sehingga kalau jenengan dikasih warisan rumah yang megah, tanah yang luas di dunia, jangan senang dulu. Kenapa? Lebih hebat lagi besok kita mewarisi surga yang segala kenikmatannya itu wis jenengan wis ngerti dewe gitu ya. Sehingga kalau kita tidak punya apa-apa di dunia pun tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Ya, di dunia tidak punya warisan apapun nggak apa-apa. Kenapa?
Karena warisan kita insya Allah besok surga. Nah, kalau semuanya masuk surga, orang Islam semuanya masuk surga, kemudian terbayang tidak di surga itu kok penduduknya nggak ada yang gegeran itu? Tidak seperti kita yang tinggal di dunia ini. Itu yang saya cerita baru tetangga. Ngapunten di Gunung Kidul sering terjadi jamaah masjid ya gegeran. Ya tidak? Kenapa? Dia mau bangun masjid, masyarakat nggak punya masjid. Dapat bantuan dari Arab, masjid paket A, beserta ustadznya. Jamaah di situ sudah biasa kunut. Ya, ternyata yang membangunkan tidak mau pakai kunut, rame. Ya, kiblat, menentukan kiblat terkadang rame kita. Ini saya tidak perlu cerita lebih detail permasalahan di antara kita, malu. Tapi yang jelas itu ada di Gunung Kidul, insya Allah tidak di sini. Ya, antar kelompok, ya, antar ormas, itu sudah menjadi hal yang pemandangan yang biasa buat kita. Gegeran model begitu. Nah, bayangkan besok di surga, yang biasa gegeran di dunia, sama-sama masuk surga ketemu lagi. Gegeran kira-kira di surga itu. Karena gini rumusnya. Misal mohon maafnya. Saya sama Pak Kiai Rosyidi ini ternyata punya masalah. Beda paham misalnya. Ya kan? Sana A, saya B. Ya. Sana dalilnya sendiri, saya dalilnya sendiri. Yang ribut, yang punya rasa tidak suka bukan cuma kita. Jamaah mat-unya ya, muhibbinnya Ustadz Rosyidi, muhibbinnya saya itu pun bisa saling tidak suka, kan begitu. Toto ketemu di surga, nah ya, kok nggak gegeran kalau di surga? Ada ternyata dalilnya. Saya baru ketemu ayat yang luar biasa bagus, surat Al-Hijr ayat 47. Bapak Ibu yang punya HP dibuka yuk, biar langsung. HP-nya ada kan instalan Al-Quran ya? Moga dibuka Bapak Ibu. Yuk bareng-bareng. Nggak bawa HP. Tapi jangan cuma, yang penting ada ya. Jangan cuma TikTok aja di sini isinya. Harus ada Al-Qur'annya ya. Jadi di Al-Qur'an ini kan di HP kan ada kemudahan. Zaman itu memberikan kemudahan tapi kadang memberi akses dosa juga ya. Tapi yang kita ambil yang manfaatnya aja. Surat Al-Hijr ayat 47. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya. Jadi ayat ini singkat tetapi menjelaskan kenapa penduduk surga itu nggak gegeran kayak penduduk dunia. Ya. Arti terjemah bebasnya itu kan, dan kami lenyapkan wa naza'na ma fi sudurihim, apa yang ada dalam, kalau bahasa Indonesia ini terjemahan dada. Tapi sudur itu kan seharusnya, mungkin nanti ahli bahasa Arab lebih paham. Saya itu kan cuma umum saja. Jadi sudur itu sebetulnya lebih dalam dari hati. Maka tidak pakai mafi kolbi, tapi mafi sudur. Ya. Jadi sudur itu lebih dalam lagi daripada hati. Jadi Allah mengangkat atau melenyapkan apa yang ada dalam sudur mereka, ya. Apa yang dilenyapkan sama Allah? Min gillin. Apa gillin itu? Gillin itu terjemah bebasnya kedengkian. Ini penyakit kita di dunia itu yang paling parah, yang membuat kita berpecah belah, yang membuat silaturahim di antara umat Islam kemudian rusak. Dengki. Melihat orang punya apa? Dengki. Lihat orang ngaji, muncul rasa dengki. Lihat orang bagus ibadahnya, dengki. Lihat orang haji, dengki. Semua kedengkian itu sudah luar biasa. Maka penduduk surga sama Allah cabut yang namanya gilin itu, kedengkian itu. Kemudian Allah ganti dengan yang namanya dimasukkan setelah gilin di dalam sudurnya dicabut, dimasukkan sama Allah ikhwanan. Nah ini rumusnya. Maka penduduk surga tidak pernah gegeran besok.
Walaupun saya dengan beliau Pak Mas'ud ini dulu di dunia punya masalah. Kenapa? Karena Pak Mas'ud ini nyerobot tanah saya 1 meter misalnya. Ya, di dunia. Begitu di surga, apakah saya lupa? Tidak. Saya masih ingat ini dulu punya dosa sama saya. Tapi saya tidak benci lagi sama dia. Dulu di dunia saya benci setengah mati sama Pak Mas'ud. Kenapa saya nggak rela tanah saya diserobot? Tapi begitu tahu sama-sama masuk surga, karena tidak ada kedengkian, tidak ada benci, dendam, dicabut sama Allah, diganti sama ikhwanan. Saya melihat Pak Mas'ud pelukan, rangkulan, tangis-tangisan. Kita duduk di dipan-dipan, kan gitu ya. Di bawahnya mengalir sungai. Jadi penyebab kenapa penduduk surga tidak pernah gegeran, yaitu karena Allah cabut yang namanya kedengkian, diganti dengan ikhwanan. Saya misalnya ya, kok Ustadz Rosyidi surganya lebih tinggi dari saya? Kan surga ada levelnya. Perasaan perjuangan saya lebih berat. Ya, beliau enak ya. Tapi tahu-tahu beliau surganya lebih tinggi dari saya. Kan saya iri harusnya. Saya cemburu. Saya dengki, munculnya kan begitu. Itu di dunia. Ya. Berbeda kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi kedengkian, Allah ganti dengan ikhwanan. Yang ada, oh Masya Allah, saya ikut bahagia Kiai Rosyidi bisa masuk surga yang lebih tinggi dari saya. Mohon doakan saya. Itu yang ada begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali sedikit praktek yang lebih mudah aja lah. Ya, saya kan waktu awal jadi Islam itu sholat pertama kali saya protes sebetulnya. Mungkin saya belum pernah ceritain. Ya, saya protes kenapa? Jadi begini, ketika sholat kita disuruh angkat tangan. Ya kan? Pertama kali sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Saya belum mengerti apa ya makna sholat itu. Sehingga waktu itu yang penting saya bisa sholat. Ya, saya belum paham ternyata sholat itu apa namanya itu perintah sholat itu kita disuruh aqimis sholat, bukan af'alus sholat. Kalau kita kerjakanlah sholat, ya rubu-rubu gedang juga udah termasuk mengerjakan sholat. Tetapi kalau aqimis sholat, kita harus paham dengan apa makna sholat itu. Jadi Allahu Akbar, takbir. Saya protes. Kenapa orang Islam kok sholatnya diawali dengan gerakan angkat tangan? Ya, angkat tangan ini kan pertanda menyerah. Ya, angkat tangan. Bahwa saya jadi Islam bukan mau menyerah, tapi mau berjuang. Kenapa disuruh angkat tangan pertama kali gerakan sholat? Dah, nanti saya protes sama Pak Imamnya. Kemudian selesai sholat, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum paham. Ya, kenapa harus salam itu nengok kanan, nengok kiri? Akhirnya saya coba bertanya, Pak Imam, kenapa sholat itu takbir pertama kali, angkat tangan? Angkat tangan ini kan orang menyerah. Kalau orang menyerah berarti dia pasrah, nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Ya. Kemudian Pak Imamnya pinter, dia menjelaskan sama saya. Kalau sholat angkat tangan betul menyerah, tapi menyerahnya sama siapa itu yang penting. Kalau kamu angkat tangan ada yang nodongin pistol, berarti kamu menyerahkan diri kamu sama yang nodongin pistol. Kalau kamu angkat tangan sama ada orang yang mungkin naruh golok di leher kamu, berarti kamu menyerah kepada yang naruh golok. Tapi ketika kita angkat tangan, kita sedang menyerahkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Sambil teriak Allahu Akbar. Oh iya ya. Ya, berarti saya tadi salah mikirnya. Berarti bagus sholat itu. Karena pertanda kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu bermakna apa, Bu? Berserah diri kepada Allah. Ya, oke. Terus kenapa salam tengok kanan tengok kiri, Pak Kiai, Pak Imam? Kan gitu ya. Beliau menjelaskan lagi. Karena orang Islam ini tidak bisa terlepas dari yang namanya silaturahim. Ya, itu saya pertama kali dengar kata silaturahim itu di situ. Apa itu silaturahim? Ketika kita sholat, kita pasrah kepada Allah. Begitu selesai sholat, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Artinya kita peduli itu
sama saudara-saudara muslim kita. Makanya dulu Nabi kalau habis sholat subuh mesti selesai sholat di absen sahabat-sahabat kan gitu. Mana nih ya, udah yang hari ini tidak ke masjid siapa? Kenapa tidak ke masjid? Kalau sakit selesai ya, Rasulullah SAW kemudian menjenguknya selesai subuh kan begitu. Oh begitu, berarti keren ini ajaran Islam ini ya. Nah disitulah mulai saya kemudian memahami dan mengerti konsep ya tadi ya, silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Baik, satu lagi buat Bapak Ibu, buat bekal oleh-oleh iman, anggap ini oleh-oleh iman ya. Saya pertama kali baca Al-Quran yang satu ayat yang salah satu ayat yang favorit saya itu surat Al-Baqarah 208. Ini juga kaitannya sama silaturahim. Bapak Ibu nanti bisa dicek surat Al-Baqarah 208. Ini juga ayat pasaran. Banyak orang Islam yang hafal. Bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Hafal kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Satu saat saya kemudian ketemu sama seorang kiai namanya Kiai Toya Bening. Beliau bilang, Ustadz, kenapa di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 208 itu digunakan kata fisilmi, ya, bukan fil Islam? Waduh, ya, ya ini menarik ini ya. Kan harus kalau misalnya kita disuruh menjadi Islam yang kafah, mungkin i'rabnya itu tulisannya fil Islami kafah kan, tapi digunakan kata fisilmi kafah, ya. Kenapa digunakan kata fisilmi bukan fil Islami? Nah, kemudian baru ya, saya bilang, menurut Pak Yai apa? Dia menjelaskan. Ternyata ya, makna fisilmi itu mengandung, kalau kita buka tafsir-tafsir macam-macam, akhirnya saya juga buka tuh. Ternyata dari 3 tafsir yang saya buka, arahnya jelas. Betul, memang makna umumnya adalah agama Islam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Tetapi makna khususnya, kenapa digunakan kata fisilmi? Kalau kamu mau jadi Islam yang kafah, maka kamu harus menjadi Islam yang membawa kedamaian. Karena makna Islam itu, Islam ini kan ada agama damai. Maka ada judul lagu din Assalam kan begitu. Kenapa nama lain Islam itu kan ada Islam itu ada agama mutawasito, agama pertengahan, ada agama salam, ya. Namanya agama fitrah, apalagi Bapak Ibu. Nama-nama Islam ini kan sebutannya banyak. Ya betul. Agama fitrah itu misalnya surat Ar-Rum, fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha kan gitu ya. Bahwa yang la tabdila li khalqillah kan gitu ya. Jadi nama-nama lain Islam itu banyak. Ternyata yang dimaksud fisilmi itu, kenapa kata fisilmi? Karena merujuk Islam yang damai. Jadi yang dimaksud surat Al-Baqarah 208 ini, kalau kamu mau kafah jadi Islam, maka jadi Islam yang damai. Jangan jadi Islam yang senangannya gegeran. Oh begitu. Iya. Lagi-lagi kembali ke silaturahim tadi. Kan? Makanya Nabi paling pantang, sampai ada hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tapi tidak sampai di situ. Ada lagi hadis yang jarang dipahami terkait sama din as-salam di Al-Baqarah 208 ini. Ternyata ada hadis lagi Bapak Ibu yang hebat yang bunyi gini. Al-muslimun man salimal muslimin minal lisanihi wa yadi. Ngebutan Pak Yai. Jadi ada hadis yang bagus lagi yang menerangkan tentang Al-Baqarah 208 ini. Orang yang disebut Islam itu adalah man saliman muslimin, adalah orang yang bisa membuat saudaranya selamat. Ya, salam itu ya bisa diartikan damai, bisa diartikan selamat. Ya. Selamat dari apa? Minalisanihi wayadih, dari kejahatan mulut dan tangannya. Jadi yang dimaksud Al-Baqarah 208 ini, kalau kita mau jadi Islam yang kafah, maka kita harus jadi Islam yang damai.
Islam yang damai itu apa? Islam yang mampu menjamin keselamatan Pak Masud. Saya, Pak Masud, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Mungkin mazhab beda nggak masalah, kan begitu. Sama-sama Muslim. Di Al-Quran Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwah, kan begitu jelas. Oke, ya. Saya sama-sama. Tapi saya punya kewajiban bukan cuma sekedar, oh, nggih Pak, sama-sama Muslim, tidak. Saya punya kewajiban, kata Rasulullah, yang disebut sama-sama Islam ini, manakala saya bisa menjamin keselamatannya Pak Masud. Pak Masud juga bisa menjamin keselamatan saya. Dari apa? Bukan dari ancaman pemerintah, bukan dari ancaman negara, bukan. Dari kejahatan diri saya sendiri. Yang mana yang disebut jahat sama Rasulullah? Ini pertama. Apa Bu? Mulut, lisan. Yang kedua, tangan, perbuatan. Jadi kalau saya mau memahami Islam yang menjadi din as-salam, menjadi agama yang damai, menjadi agama supaya saya bisa mendapatkan gelar Islam yang kafah, maka saya harus menjamin Pak Masud ini tidak pernah saya sakiti dengan lisan saya, tidak pernah saya sakiti dengan perbuatan saya. Ini yang paling berat sekarang. Hebatan. Tahu-tahu sama-sama pengurus masjid, ya, saya nulis apa, Pak Masud tersinggung. Ya, jangan-jangan kamu nyindir saya, kan begitu. Akhirnya diem-dieman. Cuma gara-gara baca status WA yang saya mungkin merasa tidak tahu, ini tidak ngomong. Udah akhirnya tidak pernah ngomong bertahun-tahun gara-gara status WA. Padahal kata Rasulullah, kata Allah tadi Al-Baqarah 208, kalau kamu mau jadi Islam yang kafah, syaratnya kamu harus menjadi Islam yang membawa kedamaian, menjadi Islam yang bisa menjamin keselamatan saudaranya dari mulutnya, dari tangannya, baru akan kafah. Dan jangan ngikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Ini terkadang bisa jadi setan, betul tidak? Ya. Manakala ini tidak dipakai dengan hati-hati untuk menjaga silaturahim supaya ukhuwah Islamiyah di antara kita bisa betul-betul terjalin dengan baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Waktunya sudah habis Pak Masud? Sudah habis? Belum. Kira-kira ya. Jadi itu, makanya kemudian ketika kita memahami Al-Baqarah 208 cuma modal baca artinya saja, kita cuma paham, oh jadi Islam kafah itu yang dimaksud Al-Baqarah 208, yang penting sholat, yang penting puasa Ramadan, yang penting munggah haji, kan gitu ya, yang penting bayar zakat. Enggak. Ternyata kenapa pakai kata fisil ini, maknanya adalah tadi ya, kita ini harus menjadi Islam yang membawa kedamaian. Nah, kembali lagi mungkin buat tambahan, mana masih ada waktu. Surat Al-Hujurat ayat 10 itu sebetulnya masih ada korelasi sama Al-Baqarah 208. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sebetulnya di Al-Quran itu Allah itu sudah banyak sekali berfirman di Al-Quran yang intinya bagaimana Allah itu kepengen umat Islam ini bisa dewasa, kepengen hambanya itu walaupun di dunia ini Allah tidak jadikan satu umat, tetapi jangan gegeran gitu loh, kan begitu. Kenapa? Karena gegeran juga bukan ajaran agama. Bagaimana Islam bisa jaya? Tadi Pak Kiai Nur Salim baca kunut bagian akhir sedikit berasa seperti kunut nazilah. Bagaimana beliau mendoakan umat Nabi Muhammad ya kita ini. Beliau mendoakan kaum muslimnya kita ini, ya. Itu kan berarti sebuah harapan. Bagaimana izul Islam wal muslimin bisa kita dapat? Bagaimana Islam bisa tegak di muka bumi kalau kita bercerai-berai? Kan mustahil ini. Syaratnya Islam bisa jaya kalau umat Islamnya bersatu dulu. Jadi jangan mimpi, mohon maaf, menegakkan khilafah, apalagi jauh dari panggang dari api, ngimpi di siang bolong, ya. Gimana mau negakin khilafah? Gimana mau menegakkan syariat Islam? Sementara kita saling caci maki, saling benci, tidak akur sama tetangganya, ya kan? Konsep Islam rahmatan lil alamin yang kecil-kecil aja nggak bisa kita laksanakan.
Apa contoh konsep Islam rahmatan lil alamin yang kecil? Ibu kalau masak, apa perintah Rasulullah? Ini yang kecil, Bu. Apa, Bu? Kalau masak, suruh banyakin kuahnya. Masak jengkol, misalnya gitu ya. Tetangga sebelah 2-3 rumah ngambreng baunya kemana-mana, nyium. Cuma kebagian baunya, kan ya. Maka sama Rasulullah kalau masak sayur, ya kan, jangan cuma tetangganya cuma nyium baunya. Tahu tetangganya misalnya ada anak yatim, ada janda yang tidak mampu, ada yang fakir, ada yang duafa, cuma ngelus dada, ya kan? Ya Allah, enak tonggoku masaknya, ya. Di sini cuma kebagian harumnya, ya toh. Malah berdalih, saya mending, ya kan, kebagian bau surga ini daripada enggak. Itu bukan bau surga benar. Nah, jadi itu praktek Islam yang kecil-kecil. Kemudian apalagi, ya, belum beriman kamu, kata Rasulullah. Ini masih tentang ibu-ibu nih, ya kan? Kalau kamu tahu ada tetanggamu kelaparan, terus kamu diem aja, hebatan, Bu? Ya nggak? Tahu nggak hadis itu? Kan tahu harusnya ibu-ibu. Itu konsep Islam rahmatan lil alamin yang kecil. Makanya kita disuruh berbagi sama tetangga, ya kan? Kita suruh berbuat baik sama tetangga, karena punya tetangga yang baik sama kita itu nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu lihat di TV itu ada tetangga yang rese sama tetangga yang lain, sampai ngelemparin kotorannya ke rumah tetangganya, saking bencinya. Coba bayangkan kalau di sini ada tetangga model begitu, coba. Dan yang apes nimpa kita, coba gimana rasanya? Ya toh? Maka bersyukur kalau ibu-ibu punya tetangga yang alhamdulillah saling peduli, saling sayang, ya toh, saling berbagi kenikmatan, seperti tadi ada kue dibagi kue, ada makanan dibagi makanan, ya, saling mengunjungi silaturahim, ada yang sakit saling ditengok, itu udah nikmat yang luar biasa, Bu. Maka dipertahankan silaturahim seperti itu, ya. Nah, maka tadi ya surat Al-Hujurat ayat 10 panjangannya itu kan fa'aslihu baina akhwaikum. Kita ini cuma baca ayat ini kadang cuma innamal mu'minuna ikhwatunnya aja. Panjangannya nggak diterusin, nggak dikaji. Padahal panjangannya ini yang paling penting, yang paling bagus. Fa'aslihu baina akhwaikum. Tolong, kata Allah, damaikan saudaramu kalau ada yang berselisih. Kalau kita sekarang enggak. Kalau ada saudara kita yang berselisih paham sama yang lain, bukan didamaikan, malah dikomporin. Ya, makin mangkel, ya. Iya, seolah-olah menjadi mediator. Gitu. Wah, saya ini netral, wah gitu ya. Di depan si A. Nanti ngomong di depan si B, saya ini netral, tapi sambil cerita, si A tadi bilang begini loh. Ini bukan mendamaikan, justru malah bikin masalah baru. Nah, kita ini tidak memfungsikan diri kita seperti yang Allah bilang. Harusnya kalau kita merasa bersaudara dengan muslim yang lain, kira-kira PR kita untuk mendamaikan saudara kita sekarang banyak kan nih? Banyak, Pak. Nggak benar? Karena apa? Karena sekarang ini kedengkian umat Islam satu dengan yang lain ini sudah luar biasa. Maka kalau misalnya ya, mungkin kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Mungkin kalau di Al-Mizan, bagaimana jamaah Al-Mizan tetap kompak. Apabila ada perselisihan pendapat, maka segera diselesaikan dengan baik. Dan harus diselesaikan. Karena perintah Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Selesaikan buru-buru, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Karena perintah Allah yang lain, misalnya di surat Al-Fat, kita disuruh ruhama'u bainahum. Karena ini ngomong silaturahim, Pak Tito, jadi panjang. Kita disuruh ruhama'u bainahum, kan gitu ya. Kalau mau dibaca panjangan ayatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Sekarang ini bulan Desember ini bulan kefasikan, kemarin saya sebut begitu. Apalagi di akhir bulan ini. Kenapa? Banyak orang Islam yang fasik. Ya. Kenapa fasik? Lucu. Sama orang kafir dia bergandengan tangan, sama-sama orang Islam jelek-jelekin. Ini kan namanya fasik namanya. Ya. Maka kita disuruh sama Allah ruhama'u bainahum, atau di ayat yang lain adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafi adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal
'alal kafirin, kan gitu. Itu perintahnya Allah. Jadi silaturahim itu nggak cukup cuma sekedar ya basa-basi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau sakit ditengok, enggak. Lebih jauh lagi bagaimana saya dengan Pak Masud ini, rasa cinta saya dengan beliau melebihi cinta saya sama diri saya sendiri. Kan begitu. Ya. Mau pakai dalil lagi ya sabdanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita ini udah kekenyangan dalil, tinggal prakteknya kapan. Mudah-mudahan setelah ini ya kan, ya, setelah selesai dari masjid ini, monggo cairkan semua masalah kita. Ya, mengalah dan memaafkan. Jangan pernah ada lagi sisakan benih-benih kedengkian. Ya. Kalau kita pernah disakiti sama saudara muslim kita, ikhlaskan. Ya. Bapak Ibu istighfar yang banyak. Misalnya pernah terbersit, pokoknya saya tidak akan mau memaafkan kesalahan Pak Masud seumur hidup. Istighfar yang banyak. Ya, tidak boleh. Tidak ada, itu ajaran siapa? Jenengan sholat, jenengan sedekah, jenengan munggah haji, tapi masih benci sama orang Islam, saudara muslim. Wah, ini repot ini urusannya. Oke? Berarti kita mengikuti langkah-langkah setan. Cuma ajaran setan yang mengajarkan kita membenci saudaranya. Pak Masud pernah menyakiti saya, enggak apa-apa, ikhlaskan. Kan begitu. Ini cuma contoh loh Pak, soalnya Pak Masud yang paling dekat. Kan nggak mungkin Pak Kiai Nur Salim bisa dicontoh. Walaupun Pak Tikto pernah menyakiti saya, ya, wah Pak Tikto ki sombong. Aku pernah dionek-oneke, ya, seolah-olah aku ki rendah banget. Ikhlaskan sudah, maafkan sudah. Ya, mana lebih penting iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, atau rasa gengsi kita, kan gitu. Sebesar apapun kesalahan saudara muslim kita, ibu-ibu terutama nih ya, sudah ikhlaskan, maafkan dan mengalah. Siap Bu? Orang rela, aku pokoknya nggak rela. Ya, pokoknya nggak rela seumur hidup, nggak rela. Istighfar. Nggak mampu istighfar, gue nanti sama kayak Rosidi di Ruqyah aja lah. Masa iya bencinya sampai segitu? Lalu kalau sesama muslim kok ya, gitu ya. Dan kalau kita misalnya dibenci sama orang, ya sudah mengalah. Mungkin kalau ada kesempatan kita yang minta maaf terlebih dahulu, betul nopo-nopo pahalanya lebih besar. Terus yang salah kan dia, harusnya dia minta maaf sama saya. Yang sini juga sama bilang, loh, yang sana itu salah tuh sana, harusnya dia minta maaf sama saya. Ketemu nggak kira-kira? Enggak ketemu. Tapi kalau salah satu ada yang mengalah, oke, Pak, mohon maaf nih Pak, saya mungkin punya salah, mohon maaf sama jenengan. Ini merasa, oh ya Pak, sajane ki bukan sampean sing salah, aku sing salah. Begitu akhirnya. Ya, betul. Akhirnya kan indah pada akhirnya. Kalau nggak mau, harus Pak Masud dulu minta maaf. Ini juga sama. Lu kamu kan lebih muda dari saya, harusnya kamu yang minta maaf, nggak ketemu. Tapi kalau salah satu ada yang mengalah, apalagi yang lebih tua misalnya yang mengalah, karena jangan sampai kita mati masih membawa kebencian, kedengkian dalam hati kita. Kalau bisa sudah kita ikhlaskan. Jangan cuma utang doang yang disebut. Ya, kan gitu. Si fulan kalau punya hutang mohon diikhlaskan. Ya, kalau punya salah mohon dimaafkan. Tapi ternyata masih punya ganjelan banyak, enggak, harus diikhlaskan lahir batin ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah mau habis, saya tutup dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadi umat Islam yang betul-betul bisa meniru cara hidupnya penduduk surga. Siapa penduduk surga? Ya kita sendiri besok. Ya. Walaupun mungkin Allah belum mencabut kedengkian karena ini menjadi ujian buat kita, tapi setidaknya kita minimalisir, kita redam. Jangan sampai hidup kita penuh dengan kedengkian, kebencian, dendam, sehingga silaturahim diantara kita menjadi putus. Nauzubillahimin dzalik. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita tundukkan hati pikiran kita dan mohon diaminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syiril Fatihah. Iya, kenapa? Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian barangkali bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya dititip pesan oleh Pak Haji Sutikto untuk mempromosikan ya, produk dari santri-santri Pondok Pesantren Al-Hadid. Kebetulan saya diminta membawa di luar masjid di teras itu sudah ada standnya ya. Saya bawa produk santri, ada kopi tahajud ya, jadi kopi robusta, kopi asli, bukan kopi campuran ya, jadi betul-betul kopi yang murni 100% murni kopi, tidak ada campuran apapun. Nah itu ada di luar, monggo Bapak Ibu nanti kalau berminat ya, nanti boleh infak sesuai dengan ukuran takaran dan harganya nanti sama petugasnya di luar sana. Jadi ada ukuran 250 gram sama 500 gram ya, dengan harga yang berbeda. Kalau yang 50 gram yang 500 gram itu atau setengah kilo 100.000 rupiah, yang 250 gram atau seperempat kilo itu harganya 50.000 rupiah. Ini kopinya kopi Temanggung ya. Bibit biji kopinya. Tetapi kemudian kita roasting, kita giling, kemudian kita kemas di pesantren. Ya, alhamdulillah ini menjadi salah satu amal usaha pesantren. Yang kedua ada namanya minyak nyamplung atau nyamplung oil. Itu untuk obat. Jadi minyak ini minyak luar biasa. Kebetulan di pondok kita menanam pohon nyamplung, budidaya pohon nyamplung. Pohon nyamplung ini konon katanya tanaman yang ditanam oleh putranya Sunan Muria, namanya Sunan Nyamplungan sebutannya ya, dan ini menjadi pohon ikonik Indonesia untuk menyelamatkan lahan-lahan kritis. Nah kemudian di Al-Hadid ditanam ada 3 hektar. Nah kemudian salah satu hasilnya adalah perasan dari buahnya itu bisa untuk obat ya, untuk biofarmasi. Kita bikin obat minyaknya dalam kemasan obat, nanti bisa untuk ini yang sudah terbukti buat sakit gigi. Bapak Ibu kalau yang punya sakit gigi parah kayak apapun, tetesin aja di yang lubang, insya Allah sembuh dan cepat sekali reaksinya, aman insya Allah. Kemudian yang sakit-sakit perut ya, taruh di air hangat, tetesin 3 tetes, diminum, insya Allah sembuh. Kemudian yang punya luka-luka luar, kemarin ada dicoba Nun Sewu buat ibu-ibu, ada yang kemarin kanker payudara, itu habis di kemo, kemudian diolesin minyak nyamplung, alhamdulillah lebih cepat kering. Termasuk luka-luka yang lain, kalau ada luka-luka
terbuka, diolesin itu insya Allah sembuh gitu ya. Jadi silakan kalau nanti berminat. Ini semua bukan apa namanya itu maklon ya kalau bahasa keren sekarang. Tapi asli semua buatan Al Hadid, santri-santri Al Hadid. Termasuk yang minyak nyamplung kita tanam sendiri, kemudian kita olah sendiri sampai jadi minyak untuk obat tadi. Jadi silakan nanti kalau berminat, insya Allah untuk semuanya untuk Pondok Pesantren Al Hadid dan operasional dakwahnya. Terima kasih, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beribu maaf lahir batin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.